Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, bulan istimewa sekali ya di bulan Mei ini karena banyak peringatan hari besar keagamaan termasuk juga hari besar kesehatan. Nah, ini efeknya adalah banyak tanggal merahnya gitu ya. Bagaimana amunisi masih aman? Gajinya sekali tapi liburnya berhari-hari gitu ya. Oke, nah bicara tentang hari besar kesehatan, setiap Selasa minggu pertama di bulan Mei ini diperingati Hari Asma Sedunia. Dan tahun ini mengangkat tema asma terkontrol, hidup lebih berkualitas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber saya yang dokter cantik sekali kita ya, dari Rumah Sakit Paru Mau Harjo ada Dr. Anissa Khoyum Nabila. Nanti kita akan diajak untuk berkenalan lebih dalam lagi tentang asma, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian pengobatannya, serta pertolongan pertama jika kita atau orang-orang di sekitar kita itu asmanya kambuh gitu ya. Nah, untuk itu terus saksikan podcast kita hari ini karena ini info yang sangat penting sekali untuk kita dan juga orang-orang tersayang kita. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini ada Dr. Anissa Khoyum Nabila. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah sehat ya, Mbak. Oke, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya hari ini berbagi info sehat bersama kawan Diska tentang asma di peringatan Hari Asma Sedunia tahun 2025. Nah, Dok, bicara tentang asma nih, biasanya orang kan menyebutnya bengek atau mengi gitu ya. Betul, nah, ya. Sebenarnya apa sih, Dok, asma itu sendiri, Dok? Ya. Jadi asma itu penyakit pernafasan, terkait pernafasan karena adanya peradangan atau inflamasi di dalam saluran nafas. Nah, itu biasanya disebabkan oleh alergi. Paling banyak itu karena alergi, kemudian genetik. Gitu. Okay. Jadi kalau orang tuanya punya asma, kemungkinan anaknya juga kena asma seperti itu. Oke, berarti ini termasuk penyakit keturunan gitu ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk penyakit keturunan nih, Dok, apakah itu hampir semuanya atau ada juga yang mungkin bapak ibunya asma tapi anaknya juga baik-baik aja gitu? Ada juga yang seperti itu. Gitu. Tapi biasanya kalau ada asma, dia pasti ada riwayat alergi. Nah, riwayat alergi itu yang diturunkan. Jadi misalnya kena udara dingin sedikit, mengi seperti itu, atau mungkin salah makan ya, makanannya ada yang alergi juga mengi seperti itu. Oke, jadi nggak cuma cuaca aja gitu ya, betul. Makanan juga bisa karena tadi dasarnya ada alergi gitu ya. Nah, Dok, kan ada nih asma berat dan juga asma ringan nih. Bedanya apa sih, Dok? Bedanya dari serangannya. Jadi kalau asma ringan itu biasanya dalam beberapa bulan sekali baru kambuh. Tapi kalau yang berat itu hampir tiap hari kambuh seperti itu. Dan ini harus dibedakan dengan penyakit paru akibat rokok. Oke, gitu. Hampir-hampir sama gitu ya? Iya, soalnya sering rancu. Soalnya itu asma. Dari mana? Sejak kapan gitu? Dari kecil enggak, itu berarti bukan asma. Itu namanya kita OK, penyakit paru obstruksi kronis. Oke, jadi kalau asma dia dari kecil, Dok? Iya, bukan tiba-tiba dia gede karena terus gaya hidup jadinya asma gitu? Enggak ya? Oke, beda lagi penyakitnya berarti. Itu nanti. Nah, kemudian gambaran tentang kasus asma sendiri nih, Dok. Apakah dia menjadi one of the most popular common disease? Nah, gimana, Dok? Ya, jadi ada lebih dari 260 juta orang yang hidup dengan asma dan itu memang lebih dari 450.000 kematian itu dari data WHO tahun 2023. Jadi kok sampai kematian gitu ya. Jadi biasanya dia dibarengi dengan infeksi. Ketika asma itu kan saluran nafas membengkak ya. Jadi ketika infeksi dia akan memproduksi lendir. Nah, lendirnya itu nggak bisa keluar. Seperti itu. Nah, di mana tadi dengan kondisi bengkak, lendir yang tidak bisa keluar, itulah yang menyebabkan sampai adanya kematian seperti itu. Jadi gangguan jalannya oksigen di paru-paru.
Bahaya juga ya berarti dok, efek sampingnya ternyata sampai menimbulkan kematian gitu ya. Nah ini dibarengi dengan infeksi lain. Oke, tapi apakah itu memang tidak pernah terdiagnosis atau seperti apa dok? Atau apa orang Jawa tuh gak dipati rasa gitu dok? Oh, enggak, kalau asma itu kan mesti ada gejalanya ya. Dari kalau dia dari kecil mesti ada kayak kalau dingin, kalau malam hari dia sesek sampai mengi, atau kalau batuk dia agak lama sembuhnya terus sampai mengi-mengi seperti itu. Oh gitu ya, jadi memang pasti ada gejalanya ada gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba langsung infeksi kronis gitu, nggak mungkin ya? Nggak kayak misalnya diabetes, kita kan nggak kerasa ya kadang ya, kalau sudah berat baru ada gejala. Kalau asma ini karena namanya nafas ya, tiap hari kan kita bernafas ya, nah itu jadi pasti ada gejalanya, minimal menginya itu. Sesak. Oke. Tapi selain itu dok, selain sesak nafas, mungkin ada efek lain dok dari penyakit asma selain infeksi atau sesak tadi dok? Maksudnya efek lain gimana? Ketika kita asma gitu ya, dia menimbulkan efek-efek lain yang seperti disampaikan dokter tadi, mungkin ada infeksi atau menyerang organ-organ lain. Iya, gitu. Jadi kan kalau kita asma itu kan saluran nafas menyempit. Nah, dia selain menyempit, dia juga menebal karena infeksi tadi. Karena menebal. Dan biasanya disertai juga produksi lendir. Nah, itu akan mengganggu jalannya pertukaran udara di paru-paru kita. Itulah yang akan memperburuk kondisi asma seperti itu. Ketika sudah ada menyempit dan juga dinding-dinding dari bronkus tadi itu menebal dan lendir yang sulit, nah itu akan terjadi kesulitan bernafas. Jadi sampai menggeh sekali seperti itu. Nah, dan yang memperberat lagi adalah ketika kesulitan bernafas kita akan oksigen menurun. Nah, apabila oksigen menurun bisa hilang kesadaran. Oke, efeknya berarti sampai memang hilang kesadaran gitu ya dok ya, nggak cuma sesak nafas aja gitu ya. Nah tadi disampaikan dokter tentang gejala. Nah gejalanya asma sendiri seperti apa sih dok? Gejalanya asma yang paling utama itu sesak sampai mengi. Pasien pasti bilangnya ngik-ngik dok gitu. Terus biasanya munculnya malam hari atau pagi hari ketika dia dingin, kalau dia punya alergi dingin, atau ada riwayat paparan sebelumnya, mungkin habis ini makan seafood seperti itu. Kemudian selain itu ada debu atau dipicu ada asap di sekitarnya juga bisa. Oke, ada pemicunya berarti ya gejala itu muncul gitu ya dok. Betul. Tapi mitos atau fakta sih dok? Ketika gejala itu sudah nggak pernah muncul, berarti dia sudah sembuh dari asma itu? Nah, asma itu bisanya dikontrol. Oke, nggak bisa sembuh ya? Bisa sembuh gitu. Jadi pasien banyak yang tanya sih, ini bisa sembuh nggak sih dok? Kalau biasanya yang setiap bulan ada keluhan, terus ini kok nggak sembuh-sembuh asmanya ya. Selama alergennya dihindari, itu mestinya bisa gitu, dan diberi obat pengontrol. Oke. Nah, tapi tadi disampaikan dokter nih, ada pemicu. Tadi kan ada dingin, kemudian makanan gitu ya. Selain itu ada lagi nggak dok? Bisa dari dari stres atau infeksi dari luar juga bisa. Jadi kalau kita stres berlebih kan hormon kortisol meningkat, semuanya meningkat, jadi adanya peningkatan penekanan darah itu nanti akan membuat di saluran nafas itu juga menyempit. Oke, jadi kalau nggak mau kambuh, hindari stres ya. Ini kalau suaminya yang bikin stres jadi dihindari kan? Anak-anaknya yang bikin stres jadi dihindari. Nggak juga ya? Oke, jadi memang pemicu-pemicu tadi yang bisa kita kontrol gitu ya, agar tidak mudah kambuh. Oh, nah dok, tapi mitos atau fakta juga nih. Tadi udah disampaikan sih kalau asma itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol, dikelola dengan pemicu-pemicu tadi ya. Pemicu stres, kemudian alergi makanan, seafood gitu, dan cuaca dingin. Nah ini kan yang hari ini akhir-akhir ini cuacanya dingin gitu ya. Banyak kok. Gimana nih dok? Iya itu banyak sih pasien yang datang lagi, gimana dok ini udaranya dingin, hujan terus gitu. Ya berarti tinggal
diberikan obat pengontrol. Nah, biasanya kalau pasien itu dibawakan, kalau rutin ke rumah sakit ya, itu ada obat buat pengontrol. Jadi sehari ada yang 2 kali, kalau dia udah yang ringan sehari sekali, seperti obat hisap. Bentuknya obat hisap. Oh, obat hisap. Ya. Jadi memang terkesan tidak minum obat gitu ya, Dok ya. Pakai obat hisap. Nah, itu tadi. Kemudian, Dok, tadi disampaikan asma bisa dikendalikan. Nah, pengendaliannya sendiri seperti apa? Mungkin tadi contohnya kalau alergi dingin mungkin pakai pakaian hangat. Nah, ini selain itu apa? Selain itu bisa dengan selain mengenali pemicunya itu bisa dengan menggunakan obat pengontrol tadi sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian rutin kontrol ke dokter paru biasanya nggih. Kemudian kalau kemana-mana selalu dibawa obat pengontrolnya gitu. Terus kalau olahraga mungkin tidak bisa yang berat, yang ringan-ringan aja. Jadi tidak dipaksakan. Oke. Kemudian olahraga nih, Dok, tentang olahraga. Apakah ada rekomendasi olahraga bagi penderita asma, Dok? Kalau itu tergantung dari individunya masing-masing ya. Kalau dia mungkin udah jarang kambuh, mungkin bisa agak berat, tapi nggak yang sampai yang berat banget sih, yang seperti lari maraton gitu ya, enggak. Jadi musim kan sekarang udah lari maraton dikit kaleran gitu kan ya. Run pokoknya. Tapi berenang itu memang disarankan atau gimana, Dok? Berenang boleh. Jadi dia memang berenang itu kan meningkatkan kapasitas paru, kapasitas nafas kita kan, dia berlatih pengembangan paru, kemudian nanti cara menghembuskan, seperti itu bagus buat penderita asma. Oke, nah tadi disampaikan nih, Dok, mungkin di cuaca yang ekstrim ini ya, kadang panas, kadang hujan, dingin. Nah, ini kan kambuh nih, sering kambuh. Nah, pertolongan pertama bagi mereka yang sering kambuh nih apa nih, Dok? Mungkin sebelum ke vaskes gitu ya, mungkin kalau di rumah. Kalau ada yang kambuh itu segera dicarikan posisi yang paling nyaman. Biasanya penderita asma paling suka duduk ya. Karena kalau dia berbaring akan lebih sesak. Jadi duduk sambil dilonggarkan baju-bajunya, mungkin ada dasi atau ada baju dalam itu dilonggarkan. Jadi untuk mengurangi tekanan pada dadanya gitu. Nah, nanti kalau sudah segera disiapkan obat hisapnya, obat pengontrolnya itu boleh disiapkan terus digunakan. Oke. Nah, tadi obat hisap itu sama dengan inhaler itu ya, Dok ya? Iya. Inhaler ada 2 macam sebenarnya. Jadi untuk saat serangan sama saat untuk mengontrol. Jadi yang satu itu short acting, yang satu long acting untuk mengontrol. Kapan digunakan inhaler, kapan digunakan untuk yang hisap, yang untuk pengontrol tadi, Dok? Kalau itu kalau serangan baru pakai yang biasanya bentuknya L, yang obat buat serangan. Nah, kalau yang obat buat pengontrol itu ada yang bentuk seperti tabung, ada yang bentuk lingkaran, bulat. Oke, jadi ketika kambuh karena cuaca mungkin ya, karena hari-hari gitu ya, Dok. Nah, apa itu? Pakai yang L. Ya itu yang obat hisap isinya pentolin itu atau salbutamol itu nanti digunakan itu. Kalau yang pengontrol itu tetap harus digunakan walaupun tidak ada serangan. Oh, tetap itu ya, tetap digunakan. Oke, jadi kayak kita rutin minum obat gitu. Iya, betul. Ada gejala, tidak ada gejala, pokoknya harus dipakai gitu ya. Nah, oke. Jadi itu tadi bedanya yang hisap yang L dan juga untuk yang pengontrol gitu ya. Dan yang L ini tadi untuk kalau terjadi serangan mungkin di luar rumah atau waktu bepergian gitu ya, Dok ya, sebelum datang ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, Dok, mitos atau fakta penggunaan inhaler itu bikin ketergantungan? Bikin ketergantungannya gimana ya? Soalnya itu kan harus dipakai ya untuk mengontrol. Jadi ya kalau dibilang ketergantungan ya memang ketergantungan sih ya. Selama alergennya masih terpapar terus, kalau genetik kan juga udah nggak bisa dihindarkan ya. Nah, jadi tetap harus dipakai. Sebenarnya bukan ketergantungan ya, memang harus dipakai gitu. Tapi menimbulkan resistensi nggak di situ?
Selama ini pasien enggak sih, Enggak jadi ya? tetap pakai itu terus. Berarti kayak Nggak harus dosisnya jadi naik atau harus ganti merek yang lebih tinggi enggak. oke, berarti konsisten itu terus gitu ya dok. Dan ini seumur hidup gitu ya dok? Iya, Kayak penyakit ini ya, jantung gitu ya, Iya. minum obatnya harus umur hidup. Nah ini pakai asma ini ternyata juga gitu sama, karena memang tidak bisa disebutkan. Nah, tapi kalau di rumah sakit sendiri dok, selama menangani pasien asma mungkin ya, nah pemicunya tuh yang paling sering apa nih dok? hawa dingin sih yang paling sering itu, jadi mesti malam dia lebih sering gejalanya malam, atau ini asap bakar-bakar. Jadi tetangga ada yang bakar-bakar sampah gitu, itu langsung kumat besoknya ke rumah sakit seperti itu. Berarti ini ya, orang Madiun dan sekitarnya ini termasuk care dengan kesehatannya ya. Iya. Begitu ada gejala gitu langsung datang ke fasilitas kesehatan iya. gitu ya. Nggak diobati di rumah gitu ya. Nah, tapi bahayanya sendiri, Dok. Tadi kan bisa menimbulkan kematian juga. Nah, ketika kita nggak sadar kalau kita punya asma, kemudian kalau orang Jawa tadi ya nggak jipati rasa. Nah, ini efeknya apa aja nih, Dok? Ya itu tadi, karena dia kan jika tidak dirasa itu kan oksigen yang diedarkan ke seluruh organ itu akan menurun, karena tadi ada penyempitan, ada pembengkakan, ada lendir yang nggak bisa keluar, sehingga oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh utamanya otak itu akan menurun, dimana saturasi oksigen akan turun, bisa hilang kesadaran. Nah seperti itu. Jadi kalau kondisinya sudah buruk banget ya bisa hilang kesadaran itu kalau nggak dirasa gitu. Kadang ada nggak ngerasa sesek tapi ternyata saturasinya rendah kayak zaman COVID dulu itu kan ya. Iya. Happy hipoksia gitu. Tapi mungkin nggak sih dok, orang dengan asma gitu ya, tapi dia kelihatan baik-baik aja tanpa gejala gitu, tiba-tiba berat. Jarang sih, mesti datang itu sudah yang dredeg, keringet dingin, kadang itu malah menginya hilang kalau udah kondisi berat banget. Ketika menginya hilang kita kasih nebulizer atau diuap. Nah itu baru habis itu langsung ngkrok mengi, ngik-ngiknya baru keluar, itu ada saking beratnya kondisinya. Oke, berarti tapi untuk tata laksana pemeriksaan sendiri dok, nah ini seperti apa? Kalau asma itu kalau pemeriksaan ya kita dari pemeriksaan paru aja. Tapi mungkin kalau disertai infeksi kita perlu ronsen dada seperti itu. Jadi untuk melihat apakah ada infeksi paru atau tidak. Oke, jadi asma ini termasuk infeksi paru? Enggak, itu jika disertai infeksi paru. Berarti asma bisa jadi juga disertai infeksi paru lainnya gitu. Iya, biasanya kalau kambuh itu juga karena infeksi gitu. Jadi mesti kadang disertai demam sebelumnya atau ada batuk yang berat. Batuk berat itu sampai berapa dok? Bedanya dengan TBC? Nah ini agak-agak mirip nih ya. Batuk berat kalau asma itu paling 3 harian. Soalnya dia mesti sudah dahaknya sulit keluar, sudah mengi. Kalau TB kan nggak ada menginya, kecuali memang TB plus asma ya. tambah berat lagi ya. Oke, berarti batuk berat, pokoknya sampai dia sampai ngik-ngik gitu ya tandanya ya dok. Kalau dia sampai ngik-ngik, nah ini perlu segera ke fasilitas kesehatan. Nah dok, kalau di RSPM sendiri nih, untuk tata laksana pemeriksaannya seperti apa dok? Kalau di IGD kita lakukan pemeriksaan awal dari mulai tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik di bagian dada tadi ya, biasanya ada kita sebutnya dengan wheezing atau mengi tadi, ada ngik-ngik, kemudian kadang juga disertai ronki atau suara grog-grog di paru-paru, kemudian yaitu apabila kondisinya juga disertai infeksi ya perlu ronsen dada seperti itu. Apabila pasiennya stabil atau lewat poli, kita biasanya sama dokter paru diberikan obat bisa pengontrol dan obat racikan gitu, untuk ketika serangan itu juga diminumkan. Oke, jadi tetap ada obat yang diminum juga gitu ya dok ya, selain inhaler atau obat penghisap gitu ya. Jadi obat penghisap sendiri ada 2 ya, ada yang tipe L tadi yang untuk serangan, kemudian
ada pengontrol dari dokter, kemudian juga ada obat yang diminum gitu ya dok. Ketika memang mungkin asmanya yang tipe berat gitu ya dok. Tapi kalau untuk tipe-tipe ringan biasanya pakai hisap aja. Hisap aja biasanya. Oke. Nah dok, ada pesan nggak sih yang bisa disampaikan untuk kawan Diska yang mungkin saat ini menderita asma yang tidak dirasa atau takut nih untuk datang ke fasilitas kesehatan nih dok? Jadi jangan takut, asma itu bukan penghalang. Jadi dengan dukungan penanganan yang tepat itu bisa bernafas lebih lega. Oke, nah kalau ingin konsultasi nih dok ke RSPM nih, ketemu sama dokter Anissa nih, gimana dok? Oke, kita ada program dokju atau konsultasi dengan dokter umum, dokter jaga. Itu nanti ada nomornya, tapi DM kita aja. sematkan ya. Iya. Oh iya. DM di RSPM. Ya, nanti bisa di DM IG-nya langsung RSPM. ke IG-nya RSPM, RSP Manguharjo. RSP Manguharjo. Oke. Jadi nanti belum tentu sama dokter Anissa ya. Tergantung dokter jaga. Oke, tergantung dokter jaga. Aduh. Ini buat para cowok-cowok ya yang pengen cantik. Nah, tunggu dulu. Nanti ya, jadwalnya dokter Anissa penuh. Nah, ada lagi dok, mungkin bagi yang atau keluarga atau kita yang masih sehat ini gitu ya, ada pesan-pesan terutama yang temennya yang ada asma nih, ini harus apa nih dok? Kalau ada asma, ini saya titipnya sama yang suka merokok. Itu yang karena itu asap rokok itu juga memicu asma. Jadi selain melindungi temannya dan melindungi diri sendiri ya kalau kita jadi ya kuranginlah merokoknya gitu, apalagi ke penderita asma ya. Jadi kalau ngumpul-ngumpul ya jangan rokokan ya karena itu bisa memicu nanti asma. Oke, rokok, kemudian bakar-bakar sampah. Ya, bakar-bakar sampah juga. Ya itu sering sekarang, apalagi kalau panen itu kan kadang ini tuh. Bakar-bakar jerami. Ya, damen ya. Iya, betul. Rumah saya soalnya mewah, mepet sama dong, sama. Belakang rumah saya juga iya. Pemandangan ini. Korban-korban juga korban asap jerami. Langesnya kemana-mana ya itu, selain dari asap langes gitu ya bikin kotor hitam semua jemuran. Oke, itu tadi. Terus apalagi dok yang perlu dihindari nih bagi mungkin orang-orang yang sekitar penderita asma nih, selain rokok, kemudian asap bakar-bakar sampah? Sepertinya udah sih. Udah ya. Sama kalau makanan mungkin dok ya? Oh iya, makanan mungkin dititeni aja alerginya apa gitu ya. Oke. Itu ya, tapi paling sering memang cuaca ya. Iya, ini yang nggak bisa dikontrol kayaknya ya. Cuaca dingin ya Pak ya. Nah ini kalau memang pemicunya cuaca dingin ya jangan pergi ke tempat-tempat yang dingin gitu ya. Jangan usah ketawang-mangu ya. Bawa obat hisapnya dibawa aja. Boleh ya, boleh, tetap boleh traveling ya. Iya kan. Bakar sate di Sarangan sambil bawa obat hisap nggak apa-apa kalau kambuh nanti. Jauh dong, nih kalau mau ke rumah sakit turun dulu ya. Lebih baik dihindari aja gitu ya. Tapi kalau memang mau traveling, karena ini asma ini kan bukan penghalang ya. Iya, bukan penghalang. Kita tetap bisa traveling. Kalau mau ke Tawang boleh, tetap boleh pakai bawa hisap ya. Obat hisapnya jangan lupa dibawa. Itu tadi. Baik, terima kasih dokter Anissa atas waktunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya, karena ternyata asma itu pemicunya banyak sekali ya. Karena asma satu dengan asma yang lain ternyata beda ya. Kalau sesama penderita asma ya bisa jadi karena alergi, satu lagi bisa karena cuaca. Kemudian ada lagi dok? Nanti saya salah ngomong nih. Enggak. Oke, itu ya, karena ternyata mungkin kalau demam mungkin gejalanya sama gitu ya, panas. Tapi kalau asma sendiri ternyata pemicunya beda-beda ya, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien gitu. Nah, itu tadi yang disampaikan dokter Anissa bahwa asma itu bukan penghalang ya, tetap bisa traveling, bisa melakukan hal-hal seru lainnya. Yang penting obat hisapnya dibawa gitu ya dok, dan hindari pemicu-pemicu yang
bisa menyebabkan kita untuk kambuh gitu. Oke dokter, itu tadi jangan lupa kalau ingin konsultasi ke Dok Jo ya dok ya, nanti bisa kunjungi IG-nya RS Paru Manguharjo, betul? Oh. RSP Manguharjo, oke, RSP Manguharjo. Nah itu tadi bisa DM atau bisa tulis di kolom komentar gitu ya, nanti akan dibalas oleh kakak admin yang cantik ya. Oke, nah stay healthy dan selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info selanjutnya. Bye.